Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini nih, kita mau gali sesuatu yang fundamental banget buat dunia modern. Sesuatu yang, sering kita anggap remeh. Energi. Betul. Dari mana sih sebenarnya sumber energi kita? Terus gimana kita mengubahnya jadi listrik di rumah? Atau, bensin di motor kita? Nah, kita akan coba telaah bab pertama dari buku How the World Really Works, karya Václav Smil. Fokusnya di bahan bakar dan listrik. Misi kita hari ini simple aja, membekali Anda dengan pemahaman dasar soal energi ini. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng. Siap. Energi ini memang ada di mana-mana ya, menggerakkan hampir semua aspek hidup kita. Tapi ironisnya, pemahaman kita soal ini seringkali dangkal banget. Dangkal gimana maksudnya? Ya, bahkan Smil menyoroti, dalam ilmu sepenting ekonomi pun, peran fundamental energi seringkali kayak diabaikan gitu. Seolah-olah produksi itu cuma butuh modal sama tenaga kerja aja. Oh iya ya, padahal energi penggeraknya ya? Persis. Jadi ada semacam jurang pemahaman gitu, antara betapa vitalnya energi dengan seberapa dalam kita benar-benar ngerti cara kerjanya. Nah, itu poin menarik. Dan kurangnya pemahaman ini bisa jadi melahirkan banyak ekspektasi yang mungkin kurang realistis ya. Apalagi kalau bicara soal transisi energi ke depan. Betul sekali. Oke, kalau gitu mari kita mulai dari dasarnya dulu. Biar fondasinya kuat. Salah satu yang sering bikin bingung nih, paling dasar mungkin, itu bedanya energi sama daya. Sepintas kan mirip ya, tapi sebenarnya beda banget kan? Beda banget, tepat. Energi, ya kalau mau simple, itu kapasitas buat melakukan kerja. Tapi konsepnya ini agak licin, agak susah dibayangkan secara intuitif dalam semua bentuknya. Panas, cahaya, kimia, gerak. Abstrak gitu ya? Iya. Nah, kalau daya, itu laju penggunaan atau penghasilan energi, laju. Jadi sering kan kita dengar, pembangkit listrik itu menghasilkan 1000 megawatt listrik. Iya, sering dengar itu. Nah, secara teknis itu kurang pas. Pembangkit listrik mungkin punya daya terpasang 1000 megawatt MW. Artinya dia mampu menghasilkan listrik pada laju segitu. Oh, lajunya? Iya, baru kalau dia beroperasi penuh selama 1 jam, nah dia menghasilkan 1000 megawatt jam. MWH itu baru energi. Jumlah totalnya. Oke, jadi daya itu kecepatannya, energi itu jumlahnya. Gitu ya? Bisa dibilang gitu. Analoginya mungkin kayak metabolisme tubuh kita. Tingkat metabolisme basal kita, pas istirahat total itu, dayanya mungkin sekitar 80 watt. Kecil ya? Iya, itu dayanya. Tapi energi total yang kita butuh seharian, bahkan kalau cuma tiduran aja, itu sekitar 7 megajoule. Atau kalau pakai satuan kalori, ya sekitar 1650 kilokalori. Nah, pakam bedanya daya, laju, dan energi jumlah total ini penting banget, krusial. Terutama kalau kita mau ngomongin berapa banyak energi yang dibutuhkan dan tantangan menyimpannya. Wah, analogi metabolisme itu cukup membantu sih. Dan mungkin penting juga ya buat ingat hukum dasar termodinamika yang disebut Smil, yang soal energi nggak bisa hilang itu. Iya, hukum pertama. Energi itu kekal, nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, cuma berubah bentuk. Tapi ada hukum kedua juga kan, yang soal kualitasnya menurun. Tepat. Hukum kedua bilang setiap kali energi berubah bentuk, kemampuannya untuk melakukan kerja yang berguna itu cenderung berkurang. Seringnya sih, kebuang jadi panas suhu rendah yang susah dimanfaatin lagi. Artinya efisiensi jadi penting banget dong ya? Sangat penting. Tiap konversi energi, batu bara jadi listrik, bensin jadi gerak, pasti ada yang hilang kualitasnya. Jadi efisiensi itu kunci. Kalau kita mundur sedikit nih, sebelum zaman industri, sumber energi kita kan terbatas banget ya. Apa aja sih yang dipakai manusia dulu? Awalnya ya cuma otot kita sendiri sama otot hewan peliharaan, itu aja. Lalu penemuan api, wah itu revolusi pertama. Penggunaan energi eksternal pertama yang bisa dikontrol, sekitar 800.000 tahun lalu katanya. Lama banget ya? Lama banget. Itu mengubah cara kita makan, cara kita bertahan hidup. Baru setelah itu muncul penggerak non-hayati. Layar kapal itu udah ada 5.000 tahun lebih. Kincir air nyusul, sekitar 2.000 tahun lalu. Kincir angin, sekitar 1.000 tahun lalu. Masih pakai alam ya sumbernya? Masih. Lompatan besarnya itu terjadi di Inggris, sekitar tahun 1620-an. Pas penggunaan batu bara mulai masif, ngalahin kail bakar sebagai sumber panas utama. Baru deh mesin uap pertama yang pakai bahan bakar fosil muncul awal abad 18.
Walaupun awalnya ya ampun nggak efisien banget, cuma kepake buat mompa air dari tambang batu bara aja. Dan lompatan dari situ ke zaman sekarang, skala penggunaan energi kita ini rasanya luar biasa banget ya. Sulit gitu bayangin hidup tanpa energi sebanyak sekarang. Skalanya emang bikin kaget kalau lihat angkanya. SMIL catat antara 1950 sampai 2020 aja nih, rata-rata penggunaan energi per kapita global itu naik 3 kali lipat. Dari sekitar 10 gigajoule JJ, jadi 34 gigajoule per orang per tahun. 34 JG per orang per tahun. Itu kalau dibayangin kayak gimana ya? Gini, 34 gigajoule itu kira-kira setara energi dalam 800 kg minyak mentah. Atau 1,5 ton batu bara bagus. Itu buat setiap orang di bumi tiap tahun. Wow. Atau coba bayangin dalam bentuk tenaga manusia. Itu kayak ada 60 orang dewasa kerja rodi non-stop siang malam buat memenuhi kebutuhan energi satu orang di bumi. Rata-rata ya. 60 orang? Iya. Dan di negara maju, angkanya bisa lebih gila lagi. Bisa 200 sampai 240 pekerja energi gitu per orang. Astaga. Pantesan ya dampaknya ke standar hidup kerasa banget. Makanan jadi lebih banyak, lebih beragam, perjalanan jauh antar benua jadi biasa, pekerjaan berat hampir semua pakai mesin, komunikasi instan kemana aja. Nah, itu dia. Sejarah peradaban modern ini memang bisa dibaca sebagai sejarah kita nemuin dan pakai sumber energi yang makin padat dan makin banyak. Transisi yang cepat. Tadi kan disebut batu bara raja awalnya, terus diganti minyak mentah. Terutama setelah Perang Dunia II ya. Kenapa sih minyak bisa jadi dominan banget gantiin batu bara? Apa hebatnya? Minyak mentah itu punya banyak keunggulan dibanding batu bara atau kayu. Pertama, jelas, kepadatan energinya tinggi banget. Lebih padat dari batu bara? Jauh. Ini penting banget buat transportasi. Bayangin aja, kapal uap dulu butuh ruang 2,5 kali lebih gede buat nyimpan kayu bakar dibanding batu bara untuk jarak yang sama. Minyak cair lebih padat lagi. Oke, kepadatan energi. Terus? Kedua, lebih gampang diproduksi. Nggak perlu gali tambang bawah tanah yang bahaya atau bikin lubang raksasa. Ngebor relatif lebih simpel. Ketiga, nyimpennya fleksibel banget. Bisa ditangki, di bawah tanah. Distribusinya juga gampang. Pakai kapal tanker gede atau pipa panjang. Lebih praktis ya? Jauh lebih praktis. Keempat, proses penyulingannya itu bisa ngasilin macam-macam bahan bakar spesifik. Bensin buat mobil, solar buat truk, kerosin buat pesawat. Beda-beda sesuai mesinnya. Dan, nah ini yang sering lupa. Minyak juga ngasilin produk non-bahan bakar yang vital banget. Nah, ini dia. Produk non-bahan bakar dari minyak. Apa aja tuh contohnya yang paling penting? Mungkin yang paling dasar ya, pelumas, oli. Anda butuh itu di mana-mana. Mesin jet pesawat sampai bearing super kecil di harddisk komputer. Tanpa pelumas, ya macet semua mesin modern. Ya juga ya. Berapa banyak tuh pakainya? Secara global, kata SMIL, sekitar 120 juta ton per tahun. Banyak banget. Terus ada aspal, bitumen, sekitar 100 juta ton per tahun. Buat jalan raya, buat atap rumah. Oh, aspal dari minyak juga ya? Iya. Dan yang gak kalah penting, bahan baku petrokimia. Ini senyawa kimia turunan minyak dan gas. Jadi blok bangunan buat bikin hampir semua jenis plastik. Serat sintetis, kayak nilon, polyester di baju kita, deterjen, pestisida, pupuk. Wah, banyak banget. Material dunia modern kita itu basisnya petrokimia. Jadi ketergantungan kita ke minyak bukan cuma soal bensin atau solar ya? Kompleks banget. Dan SMIL juga bilang, karena dulu minyak murah banget habis perang, harganya turun terus sampai awal 70-an, makanya jadi boros ya, nggak efisien. Persis. Harga murah kan nggak ngedorong orang buat hemat. SMIL kasih contoh di Amerika. Rumah dibangun isolasinya jelek banget. Jendela cuma 1 lapis. Biar murah mungkin ya? Iya, bahkan efisiensi rata-rata mobil baru di AS itu malah turun antara 1933 sampai 1973. Karena orang maunya mobil gede, bertenaga, nggak peduli bensin boros. Wah, kebalik ya? Kebalik. Akibatnya, permintaan global meledak gila-gilaan akhir 60-an. Eropa Barat konsumsi minyaknya hampir 2 kali lipat cuma dalam 8 tahun. Jepang naik 2,3 kali lipat di periode sama. Nah, lonjakan ini yang bikin dunia rentan banget pas negara OPEC mainin harga tahun 73 dan 79.
Ketergantungan kita ke minyak murah udah terlalu dalam. Oke, dari minyak kita geser ke bentuk energi lain yang juga vital banget, listrik. Nah, kalau energi tadi udah abstrak, listrik ini kayaknya paling abstrak ya buat orang awam. Susah gitu bayanginnya, kayak sebongkah batu bara atau setangki bensin. Betul sekali. Kita bisa ngerasain efeknya sih, listrik statis pas cuaca kering, atau petir pas badai. Tapi memahami aliran elektron itu sendiri, secara intuitif emang susah. Tapi gunanya luar biasa ya. Luar biasa, keunggulan listrik pas udah nyampe di kita, di titik penggunaan akhir, itu nggak ada tandingannya. Bersih di tempat kita pakai, nggak ada asap, nggak ada emisi, gampang banget makainya, tinggal pencet tombol, efisien banget konversinya jadi cahaya, panas, gerak, informasi, Fleksibel banget ya. sangat fleksibel. Anda nggak perlu nyimpen bahan bakar di rumah, nggak ada abu buat dibersihin. Listrik itu ngerakin pompa air bersih, pompa bensin di SPBU, bahkan kipas kecil di pemanas rumah yang mungkin bahan bakarnya gas. Hampir semua sistem modern kita nyantol ke listrik. Tapi di balik colokan listrik di dinding itu, proses bikin dan nyalurinya nggak simpel kan ya? Jauh dari simple. Itu butuh sistem infrastruktur yang raksasa dan kompleks banget. Mulai dari pembangkit listrik gede, bisa batu bara, gas, nuklir, air, atau sekarang angin dan surya. Terus gardu induk, trafo gede buat naikin tegangan. SUTET itu ya? Iya, jaringan transmisi tegangan tinggi, SUTET itu, bisa ratusan ribuan kilometer panjangnya. Terus turun lagi tegangannya di gardu distribusi. Baru deh kabel tegangan rendah ke miliaran rumah dan kantor. Ribet ya? Dan nyimpennya gimana? Katanya susah. Nah, itu tantangan terbesarnya sampai sekarang. Nyimpen listrik skala gede. Buat nyuplai kota menengah, seminggu aja misalnya, itu masih susah dan mahal banget. Kecuali pakai teknologi spesifik, kayak PLTA pompa. Tapi itu lokasinya terbatas. Jadi meskipun penting banget, listrik ini cuma sebagian kecil dari total energi yang kita pakai. Secara global iya. Listrik itu hanya menyumbang sekitar 18% dari total konsumsi energi final saat ini. Sebagian besar energi masih kita pakai langsung dalam bentuk bahan bakar, minyak, gas, batu bara. Tadi disebut ada macam-macam pembangkit listrik. Ada bedanya nggak sih soal keandalannya? Mana yang paling bisa diandalin nyala terus? Wah, bedanya gede banget. Ini poin penting yang sering kelewat. Smile nunjukin pembangkit nuklir modern yang bagus operasinya itu bisa nyala menghasilkan listrik 90–95% waktu dalam setahun. Andal banget. Hampir non-stop ya? Hampir non-stop. Bandingin sama turbin angin lepas pantai yang paling bagus sekalipun, itu faktor kapasitasnya, waktu dia beneran menghasilkan listrik, dibanding kapasitas maksimumnya, rata-rata cuma sekitar 45%. Separohnya aja nggak nyampe ya? Belum tentu. Kalau panel surya, bahkan di tempat paling cerah kayak gurun, faktor kapasitasnya jarang di atas 25%. Di tempat kayak Jerman yang banyak awan dan musim dingin, panel surya rata-rata cuma ngasilin listrik sekitar 12% dari potensi maksimumnya setahun. Wah, jauh ya bedanya ya? Jauh. Angka-angka ini nunjukin tantangan besar kalau kita mau ngandelin sumber energi yang intermittent, yang nggak stabil. Angin nggak selalu kencang, matahari nggak selalu cerah. Nah, ini nyambung ke isu besar sekarang, dekarbonisasi. Kita kan terus dengar seruan buat ninggalin bahan bakar fosil cepet-cepet karena perubahan iklim. Tapi kalau lihat dari kacamata teknis dan skala yang dibahas SMIL ini, seberapa realistis sih target-target itu? Apa kita bakal kehabisan fosil bentar lagi? Kalau soal kehabisan, menurut data SMIL sih, nggak ada ancaman dalam waktu dekat ya. Cadangan batu bara global cukup buat sekitar 120 tahun dengan laju produksi sekarang. Minyak dan gas cukup buat sekitar 50 tahun. Dan angka ini biasanya nambah terus karena teknologi eksplorasi nemuin lagi yang baru. Jadi bukan karena mau habis ya? Bukan. Argumen utamanya ya karena dampak emisi CO2 ke iklim. Target yang disepakati banyak negara kan mencapai net zero emisi CO2 global di 2050. Biar kenaikan suhu bisa dibatasi di bawah 1,5–2 derajat Celcius dibanding zaman praindustri. Oke. Kalau targetnya dekarbonisasi, sektor mana nih yang paling mungkin buat transisi lebih cepat secara teknis? Pembangkit listrik biasanya dianggap kandidat utama. Karena biaya bikin listrik dari surya dan angin itu udah turun banget. Udah bisa nyaingin pembangkit fosil termurah di banyak tempat. Contohnya Jerman tadi ya, naik jadi 40% terbarukan. Iya, Jerman contoh bagus peningkatannya. Tapi ya itu tadi, tantangan fundamentalnya intermitensi.
Angin sama matahari kan nggak selalu ada. Jadi butuh cadangan pembangkit lain yang siap siaga. Seringnya sih masih pembangkit gas alam, atau impor listrik, atau punya penyimpanan energi skala gede. Penyimpanan ini masih PR besar ya? Masih PR besar. Selain PLTA pompa yang lokasinya terbatas, baterai skala gede buat jaringan listrik itu masih mahal banget dan kapasitasnya belum cukup buat gantiin pembangkit fosil yang bisa nyala terus-menerus. Nuklir bisa jadi solusi rendah karbon yang andal, tapi iya, banyak tantangannya. Biaya bangun mahal, sering molor, isu limbah, sentimen anti-nuklir juga kuat. Reaktor kecil modular, SMR, yang katanya lebih aman dan murah pun sampai sekarang belum terbukti komersial skala besar. Rumit ya urusan listrik ini. Terus gimana sektor lain? Transportasi misalnya. Sering dengar kan masa depan pesawat bakal listrik semua. Seberapa dekat kita ke sana? Nah, kalau untuk pesawat jarak jauh antar benua, narasi itu menurut analisis Mil masih jauh banget dari kenyataan. Cenderung terlalu optimis malah. Kenapa gitu? Masalahnya di kepadatan energi. Beda banget. Bensin pesawat, kerosin, itu energinya sekitar 46 megajoule per kilogram MJKG. Itu hampir 12.000 watt-jam per kilogram WHKG. Baterai litium-ion terbaik sekarang kurang dari 300 WHKG. Jomplang banget ya? 12.000 lawan 300. Jomplang banget, lebih dari 40 kali lipat. Memang sih, motor listrik lebih efisien dari mesin jet, mungkin 2 kali lipat. Jadi selisih efektifnya mungkin sekitar 20 kali lipat. Artinya, buat energi yang sama, baterai bakal 20 kali lebih berat dari kerosin. Wah, berat banget dong pesawatnya nanti. Iya, dan perlu diingat, selama 30 tahun terakhir ini, kepadatan energi baterai komersial cuma naik sekitar 3 kali lipat. Kalau kita optimis banget pun, anggaplah naik 3 kali lipat lagi sampai 2050, jadi 900 WHKG, itu masih jauh dari cukup buat nerbangin pesawat gede kayak Boeing 787 antar benua. Ini tantangan fisika dan material yang luar biasa besar. Jadi kalau ditarik gambaran besarnya nih, progres dekarbonisasi global secara keseluruhan itu sebenarnya lambat ya. Meskipun banyak berita soal energi terbarukan. Kalau lihat data agregat global, iya bisa dibilang sangat lambat. Smil nunjukin fakta yang cukup nyadarin kita, pangsa fosil di Jepang itu malah naik antara 2000-2019, jadi 90%, gara-gara nutup nuklir pasca Fukushima. Amerika Serikat masih 80% fosil di 2019. Cina gimana? Kan mereka bangun terbarukan gila-gilaan. Pangsa fosil Cina memang turun persentasenya dari 93% ke 85%. Tapi, karena ekonomi mereka tumbuh pesat banget, total konsumsi energinya naik hampir 3 kali lipat di periode itu. Jadi jumlah absolut emisi CO2 mereka malah naik drastis. Jadi meskipun persennya turun, jumlahnya naik ya? Jumlahnya naik. Akibatnya, secara global, meskipun ada ekspansi besar terbarukan, pangsa total bahan bakar fosil dalam energi primer global itu cuma turun dikit banget dalam 2 dekade pertama abad 21. Dari sekitar 87% tahun 2000, jadi sekitar 84% tahun 2019. Cuma turun 3% dalam 20 tahun ya? Iya, tipis banget. Yang menarik lagi, proyeksi ke depan pun nunjukin tantangan skala ini. Bahkan skenario dari Badan Energi Internasional, IEA, yang udah memperhitungkan kebijakan iklim yang ada, masih nunjukin dominasi fosil. Skenario kebijakan terkini mereka itu, fosil masih nyuplai 72% energi global tahun 2040. Itu skenario yang biasa ya? Iya, kalaupun pakai skenario yang lebih agresif, skenario pembangunan berkelanjutan, angka ketergantungan fosil masih 56% di 2040. Sulit banget ngebayangin gimana porsi segitu bisa dipangkas ke nol cuma dalam 10 tahun setelahnya buat ngejar target 2050. Realitasnya, infrastruktur energi global ini punya inersia yang gede banget. Nggak bisa diubah semalam. Jadi, kesimpulan utamanya apa nih dari semua ini? Kayaknya realitas fisik dan skala infrastruktur energi global ini nunjukin kalau transisi energi bakal makan waktu jauh lebih lama, lebih rumit, dan mungkin lebih mahal dari yang sering kita bayangkan ya. Kira-kira begitu. Oke deh, jadi dari penelusuran mendalam kita kali ini, ngacu ke bab awal bukunya Smil, jadi jelas banget ya, paham dasar-dasar energi itu krusial. Mulai dari bedanya energi sama daya,
peran sentral fosil bangun peradaban kita, uniknya tapi rumitnya listrik, sampai tantangan raksasa dekarbonisasi. Ini kunci buat ngerti gimana dunia ini beneran bekerja. Kita nggak bisa gitu aja berharap ganti fondasi energi kita dalam sekejap. Anda benar sekali, sistem energi global kita sekarang ini entitas yang luar biasa gede, kompleks, saling terkait, dan punya inersia kuat banget. Ada triliunan dolar investasi di sana, ketergantungan ekonomi yang dalam, mau ngubah radikal dalam beberapa dekade itu tugas monumental, belum pernah ada sejarahnya skala segini. Jadi memahami realitas fisik, teknis, skala ini bukan cuma harapan atau target politik aja, itu langkah pertama yang penting banget kalau kita mau ngerencanain masa depan energi yang berkelanjutan secara rasional dan efektif. Mungkin pertanyaan penutup buat Anda renungkan, gimana cara terbaik kita nyeimbangin antara aspirasi kuat buat transisi cepat demi iklim dengan realitas ketergantungan kita yang dalam banget sama sistem fosil ini, plus tantangan teknis, skala, dan waktu yang luar biasa besar tadi. Wah, itu pertanyaan yang penting dan kompleks banget buat kita pikirin bareng-bareng ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.